Ya. Terima kasih masih tetap bersedia untuk mengikuti lanjutan diskusi pada siang hari ini. Biasanya kalau ada diskusi sehari, maka yang ramai itu dari pagi sampai dengan siang. Dan siang sampai sore biasanya sudah banyak yang meninggalkan tempat. Tapi ini luar biasa, 70% lebih kalau saya hitung masih berada di tempat untuk mengikuti diskusi ini. Berarti ini memang topik yang sangat menarik untuk kita bahas secara akademik dalam sebuah diskusi. Topik yang kita bahas masih sama, terkait dengan Perpu nomor 2 tahun 2017, hanya saja dari perspektif yang berbeda. Yang pertama, kita akan melihat Perpu tersebut dari perspektif hukum prosedural. Yang kedua, dari teori dan asas hukum pidana. Dan yang ketiga, dari perspektif internal Hizbut Tahrir Indonesia. Untuk membahas itu sudah hadir 3 narasumber. Agak Muzakir ini nampaknya belum kelihatan. Atau ada di belakang ya? Oh, di belakang. Sudah hadir 3 pembicara yang akan membahasnya. Untuk yang pertama, saya persilahkan sesuai dengan rundown yang diberikan kepada saya. Ini bukan saya memilih sendiri, karena ini dari panitia. Yang pertama, Dr. Muhammad Arif Setiawan, SHMH. Saya persilahkan untuk menempati kursi yang sudah disediakan di depan. Ya, beliau ini dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan bidang asas dan teori hukum pidana. Pak Zakir boleh memilih karena dipanggil terlebih dahulu, boleh sini atau sini. Kemudian yang ketiga, saya persilakan pada Bapak Farid Wajdi SIP dari DBP Hizbut Tahrir Indonesia. Saya persilakan untuk menempati kursi yang ada di samping kanan saya. Tapi perlu saya sampaikan, mohon maaf apabila Bapak Ibu membaca dalam undangan bahwa sedianya yang akan hadir adalah Bapak Insinyur Ismail Lisanto atau juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia. Beliau juga sudah menyanggupi, tetapi karena hari ini bersamaan dengan adanya undangan, meskipun undangan dari DPR di akhir, tapi ya harus tetap diutamakan. Hukum pidana. Ya. Jadi nggak bisa, tadi nggak dites ya. Kalau mau dipilih bisa enggak? Oh, nggak sampai. Nggak tarik. Ini sudah yang direktur sudah punya. Ya, mungkin nggak tahu persis. Tadi sudah saya sampaikan di tes, nggak diundang untuk ngetes ini. Baik, yang pertama kalau secara teori dalam hukum pidana, dalam hubungannya dengan terbitnya Perpu perubahan undang-undang ormas ini mestinya harus mempertimbangkan 3 lapis atau 3 hal ya. Yang pertama harus dilihat dari konteks saya sebut sebagai bagaimana aspek filosofisnya atau landasan filosofisnya. Yang kedua adalah landasan yuridisnya dan landasan sosiologisnya. Jadi atas dasar itulah maka Perpu itu harus diuji, apakah menguji Perpu itu sokeh enggak bahwa lahirnya Perpu yang mengatur sedemikian rupa bukan memajukan perlindungan terhadap hak konstitusional warga, tapi malah justru memperlemah hak-hak konstitusional warga. Ini yang kontras ya. Di satu sisi kita ingin move on untuk perlindungan terhadap hak konstitusional, malah dengan Perpu ini malah justru sebaliknya. Ya. Sebaliknya, walaupun dikatakan itu katanya super efektif ya, dan bahasa yang lain efektif efisien, tapi menafsirkan efektif efisien dalam konteks hukum itu salah. Gitu ya. Salahnya di mana bertanya? Yang penting kan cepat ya sudah selesai. Padahal hukum itu bukan cepat dan selesai. Ada mahasiswa yang menulis Pak, itu apa yang dimaksud dengan cepat dan biar ringan? Awas kamu jangan pakai ilmu ekonomi ya. Kalau kamu pakai ilmu ekonomi repot kita. Karena efektif efisien dalam konteks hukum malah justru memperlemah dalam penegakan hukum dan keadilan. Maka Anda berpikir lurus saja bidang hukum, jangan sampai kita ekonomi segala, manajemen dan sebagainya. Saya kritik Anda. Sebab apa? Sebab kalau itu menggunakan cara yang disebut sebagai cara ekonomi, luluhkan tak hukum ini. Karena cara melihatnya sudah berbeda. Ini contoh yang menurut saya produk yang menggunakan efektif efisien tanpa harus ada proses yang dikatakan Pak Arif tadi adalah due process of law. Inilah yang menurut saya penting ya, yang harus dipelajari dalam konteks ini.
atau kita harus memperoleh pembelajaran dari sini, dan juga bapak ibu dan mungkin kalau ada mahasiswa juga sama juga seperti itu. Mengajar itu pentingnya seperti ini, contoh yang efektif yang bisa menggunakan terminologi ilmu ekonomi manajemen. Itu yang saya kira kata-kata hilanglah maka kalau cepat filsafatnya ditinggalkan, asas hukumnya ditinggalkan, proses yuridis juga ditinggalkan, semua ditinggalkan. Kelihatannya wah cepat banget, bagus sekali. Mahasiswa semester 1 mengatakan itu masih perlu harus begitu Pak. Ketika saya jelaskan hukum itu apa artinya, adil itu apa artinya, akhirnya jadi nggak boleh seperti itu Pak. Jadi harus jelas dalam satu konteks ini. Ini menurut saya begitu. 3 syarat tadi harus clear. Nah syarat yang terakhir tadi kebutuhan masyarakat memerlukan perpu itu atau tidak. Ini namanya saya katakan aspek masyarakat hukum atau sosiologis, maksudnya adalah aspek masyarakat hukum itu memerlukan perpu itu atau tidak. Apa malah justru yang diperlukan Undang-Undang 17 2013 itu bukannya perpu yang seperti ini. Jadi nggak ada survei, nggak ada apa-apa. Saya kira kecelakaan yang sangat fatal sekali. Ini untuk kesekian kali. Mudah-mudahan mahkamah itu mengabulkan. Doa saya berlaku surut. Kan itu melanggar asas. Asas pokok dalam satu konteks ini. Akibatnya apa? Bapak dan Ibu sekalian, tetap juga diberlakukan itu begitu mau dieksekusi mati. Apa namanya? Perpunya itu dikabulkan. Perpu nomor 1, nomor 2. Tapi tetap juga dieksekusi mati. Makanya catatan saya negara punya hutang beberapa nyawa dalam konteks penggelapan surut. Bagaimana tanggung jawabnya hadapan Tuhan yang Maha Esa? Kan hakim itu kan demi keadilan Tuhan yang Maha Esa gitu. Tanggung jawabnya terlalu berat. Yang manusia melayang hukumnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terjadi. Ini khawatir juga. Kalau ada orang tiba-tiba dimasukkan penjara gara-gara perpu ini, khawatir juga karena konstruksi proses hukumnya itu jadi tidak baik. Saya kira itu catatan saya. Ini bidang orang administrasi, tapi kalau untuk mencari norma hukum pidana harus juga berbasis pada itu. Yang kedua, saya ingin sampaikan mengenai isi Undang-Undang Ormas. Itu yang terkait itu ada larangan, ada sanksi, bahkan ditambah lagi namanya ketentuan pidana. Jadi kalau konstruksinya seperti itu kalau orang pidana sering sekali diomongkan. Kalau orang pidana sering diomongkan yang seperti itu yang disebut sebagai hukum pidana dalam bidang hukum administrasi. Jadi stresnya dalam hukum administrasi, memang itu hukum administrasi ada namanya sanksi administrasi ya, ada namanya sanksi administrasi, ada namanya sanksi pidana. Nanti saya tunjukkan Bapak dan Ibu sekalian bagaimana sanksi administrasinya seperti apa dan bagaimana sanksi pidana seperti apa. Jadi ini saya ingin berbicara dalam konteks ini pidana yang akan saya bahas ini kedudukannya dalam konteks hukum administrasi. Saya kira asasnya kalau dalam konteks hukum administrasi itu kan sanksi pidana itu hanya senjata pamungkas. Ya. Apa artinya senjata pamungkas? Ya digunakan pada saat-saat di mana pasal atau ketentuan administrasi itu tidak efektif, yang tadi efektif penerapannya. Dan kemudian barulah kemudian sanksi pidana. Tapi kalau dalam konteks hukum administrasi, seharusnya sanksi pidana itu ya seimbanglah dengan sanksi administrasi. Ya. Seimbang itu artinya apa? Kalau administrasi kan peringatan dan sebagainya. Masa kalau pidana langsung lompat seumur hidup kamu? Itu nggak boleh ya kayak begitu. Lompatan berpikir dari sanksi kenaan sanksi teguran dan seterusnya tiba-tiba lompat itu menjadi apa yang disebut sebagai sanksinya seumur hidup 20 tahun penjara. Itu dalam bahasa hukum pengenaan sanksi itu yang sering saya kualifikasi sebagai hukum yang emosional, sejajar dengan sanksi administrasi ya. Kalau hanya denda, peringatan dan sebagainya, kira-kira pidana itu sejajar dengan itu. Ya, cuma bentuk yang berbeda, gitu ya, bentuk yang berbeda. Tapi kalau dimaksimumkan seperti maksimum yang ada dalam undang-undang ini membingungkan memang. Loh, hukum administrasi sanksinya begitu berat gitu ya. Ini pertanyaan besar di situ. Ya. Hukum administrasi nggak boleh, harus seimbang dengan apa yang hukum administrasi lakukan. Seperti kalau misalnya melanggar sanksinya denda, itu ujungnya kan kurungan berapa hari begitu. Tapi ini kalau denda kalian bayar dihukum seumur hidup. Wah, luar biasa gitu. Dan yang tadi sudah disebutkan tendensius dari undang-undang ini sudah jelas.
karena ada ormas tertentu yang itu nggak boleh dalam pertimbangan hukum. Tadi saya katakan kalau disebutkan dalam pertimbangan itu ormas tertentu yang dan seterusnya. Jadi ada ormas yang sudah ada itu hanya untuk menggebuk orang-orang itu saja. Hukum ini jangan seperti kasus di Bali tadi. Kasus di Bali itu undang-undang dibuat nomor 2 tahun 2002 hanya untuk kasus bom di Bali. Itu pun dibatasi oleh hari tanggal 12 Oktober tahun 2002. Andai kata itu lewat sedikit itu udah nggak bisa lagi. Jadi tanggal ini khas di Indonesia menurut saya gitu ya. Mungkin saya boleh katakan satu-satunya di dunia hukum itu dibuat hanya untuk satu kasus. Melanggar konstitusinya luar biasa gitu ya. Karena apa? Begitu ngomong untuk kasus itu adalah kesalahan yang besar, melanggar asas praduga tidak bersalah. Karena apa? Hakim itu tinggal tidur aja mesti perkaranya cuma itu jadi nggak ada yang lain-lain, nggak ada pindah yang lain. Baik, nggak bisa dicantol gitu. Ini kan tetap nggak bisa ya. Kayaknya ada ini. Ayo siap, terus berikutnya terus naik ya. Terus, ya ini saya ingin katakan contohnya seperti ini ya. Yang saya tulis di sini norma hukum pidana, hukum administrasi, sanksi pidananya senjata pamungkas. Tapi lamanya sanksi luar biasa di situ. Yang satunya adalah pasal 22 huruf A itu adalah hanya penjara paling singkat 6 bulan, paling lama 1 tahun. Kalau yang kedua pasal 82 A yang kedua ini ayat 2-nya dikatakan berapa yang paling berat? Penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Administrasi ini dalam sejarah Republik Indonesia administrasi yang seperti ini ya khusus administrasi ini ya, jarang sekali hanya satu pasal sekat ibaratnya jadi ya, habis. Tapi kalau dari konstruksi hukum pidana itu merusak sendi-sendi hukum seperti yang disampaikan Pak Arif itu benar, merusak sendi-sendi hukum. Berikut. Ini saya ingin sampaikan. Nah ini yang terkait penjelasan tadi bahwa hak konstitusional itu bagaimana cara melindunginya. Saya ingin jelaskan bahwa prinsipnya kalau itu mengatur hak konstitusional, memang di dalam pasal 28 yang menyampaikan pendapat itu dibatasi atau diatur dalam undang-undang itu benar. Ya. Memang konstitusional harus ada undang-undang delegatif atau undang-undang organik yang dia mengatur bagaimana cara menyampaikan pendapat. Pertanyaannya adalah kalau itu hak konstitusional, hukum administrasi mengatur sesuatu yang agar supaya hak warga negara terpenuhi. Dan yang kedua, hukum administrasi mengarah memberi perlindungan hukum terhadap orang lain jangan sampai melanggar hak konstitusional. Jadi bukan orang ini dihukum, bukan gitu. Yang menggunakan hak konstitusional itu mestinya dilindungi. Hukum administrasi melindungi, mengatur lebih dahulu, setelah mengatur artinya memberi hak atau bukan memberi hak, ya, mengatur haknya, rincian hak, menyampaikan pendapat itu seperti apa. Dan yang kedua itu harus diakui bahwa itu adalah hak konstitusional. Pengakuan itu yang penting. Yang ketiga adalah memberi perlindungan hukum administrasi. Intinya jangan sampai orang lain mengganggu hak orang yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya. Dan yang berikutnya sanksi administrasi. Sanksi administrasi ditujukan kepada orang-orang yang melanggar hak konstitusional. Sanksi pidana juga ditujukan pada orang yang melanggar hak konstitusional. Jadi bukan pada orang menggunakan hak konstitusional yang dipidana gitu. Itu nanti ada bagian yang lain yang saya sebut sebagai menyalahgunakan hak. Itu beda lagi gitu. Jadi ini yang saya kira kalau untuk pendekatan hukum pidana menjadi nggak tepat. Hukum administrasi harus ada prosedur. Jadi susunannya seperti itu. Jadi esensinya hak konstitusional itu diproteksi sedemikian rupa supaya tidak diganggu penggunanya oleh orang lain. Ini semuanya ya. Saya kira undang-undang pers itu dulu konsepnya juga begitu. Maka supaya nggak boleh ganggu hak untuk mencari informasi ya ini. Makanya yang dipidana itu siapa? Orang lain, bukannya pers. Maka undang-undang pers nggak pernah ada memidana pers, itu nggak ada. Karena yang melanggar adalah dia menggunakan hak konstitusional sehingga orang lain yang dilanggar, menghalang-halangi wartawan dan sebagainya. Maka prinsipnya seperti itu. Kalau misalnya menyalahgunaan, saya kira sama saja. Lanjut ya. Ini juga sama, saya katakan perlindungan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita pakai peragaan ini menunjukkan bahwa
Inilah hak konstitusional, hukum administrasi, hukum pidana juga melindungi hak konstitusional. Maka sanksi pidana juga dalam rangka melindungi hak konstitusional. Dalam undang-undang ini kebalik ya. Kalau tadi itu undang-undang yang lama itu 17 masih ada proses seperti ini. Tapi begitu Perpu ini malah justru sebalik, yang dipidana itu siapa? Orang yang menggunakan hak konstitusional. Jadi cara berpikirnya kembali sedikit. Ini gimana cara menjelaskan ini? Mestinya ada orang lain yang dipidana, itu malah justru orang yang menggunakan hak konstitusional. Bagaimana seandainya orang menggunakan hak konstitusional terjadi penyalahgunaan hak? Itulah maka pendekatannya dengan pendekatan persuasif, karena dia menggunakan hak, gitu ya. Dia mau menyalahgunakan hak, ya maka pendekatannya hukum administrasi, bukan hukum pidana. Istilah bahasanya kalau kita berkeluarga, ya paling tidak ditegur lah, kamu jangan itu dijewer kupingnya pelan. Ada undang dasar, kewajiban negara untuk mengatur hak kita gitu loh. Sekarang kembali ngemis-ngemis kepada pejabat untuk akan menggunakan hak konstitusional. Saya kira ini menjadi penting untuk dikaji lebih jauh hal yang terkait dengan ngemis-ngemis hak konstitusional. Hak konstitusional nggak perlu ngemis karena itu sudah diatur dalam undang-undang dasar. Hormati undang-undang dasar. Maka penyelenggara negara harus ngerti bahwa itu bagaimana mengenai hak mereka. Saya kira di berbagai tempat begitu ya. Misalnya hak untuk didampingi penasihat hukum. Waduh, kamu harus ada penasihat hukum, ancaman pidananya 5 tahun. Kalau nggak ada, maka pengadilan menyediakan namanya bantuan hukum prodeo. Jadi diberi mereka itu. Kalau nggak kamu cari, kalau nggak saya carikan, kalau nggak ada di situ ruangan sebelah prodeo tapi. Gitu. Semuanya hak konstitusional, penggunaan hak konstitusional diatur undang-undang memang amanatnya begitu. Negara wajib menjamin dan memberi perlindungan terhadap hak konstitusional. Berikut. Nah ini yang saya akan masuk ruang pidana. Kalau itu, ini sanksi pidana dan administrasi ini pasal 60 yang baru. Ormas yang melanggar ketentuan sebagai dimaksud pasal 21 dan 51 dan pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 dijatuhi sanksi administratif. Ini norma dasarnya. Jadi masuk ruang administrasi, dan administrasi ini tambahannya ini khusus ditujukan pada pasal 21, 51 dan 59, 1 dan 2, ayat 1 dan 2. Karena orang saya pidana, saya ngomongnya yang di sini. Ormas yang melanggar ketentuan sebagai dimaksud pasal 52 dan 59 ayat 3 ayat 4 dijatuhi sanksi administrasi dan atau sanksi pidana. Dan atau terseimbang tadi dan digabung juga sederajat atau pidana juga sederajat. Berikut pasal 61 lanjutannya bentuk sanksi tadi Pak Arif sudah jelaskan, saya kira sama aja. Peringatan tertulis, ingat ini semua kalau nggak salah belum pernah dilaksanakan Pak, pokoknya saya jelaskan dari eksekutif. Berikut ini saya katakan di sini. Tadi sudah menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi yang terkait. Semuanya dirangkai. Berikut pasal 62 sama juga ini peringatan administrasi dan seterusnya. Saya kira sudah disampaikan ini. Lanjut, ada peringatan. Ini yang membuat renyuh hati saya. Mengapa tiba-tiba kok dikatakannya bubar berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Jadi kalau itu persis kalau saya memberi contoh ini pernah terjadi masanya Pak Harto. Zaman Pak Harto akhir-akhir itu kan mulai muncul gerakan-gerakan yang mengarah pada reformasi itu. Kebebasan pers sudah dijamin di situ. Apa yang terjadi? Pinter juga Pak Harto pada saat itu Menteri Penerangan. Tidak boleh ada pemberedelan. Tapi Pak Harto pinter. Bikinlah surat peraturan Menteri Penerangan yang intinya apa? Untuk menerbitkan pers harus ada siup khusus untuk pers. Siup bisa dicabut oleh Menteri Penerangan. Sama juga kan gitu. Nggak boleh ada pemberedelan, tapi siupnya harus ada izin Menteri Penerangan. Ini orang pers itu macam-macam, siupnya diambil. Ya mati juga semuanya. Ini juga sama. Dibubarin itu organisasi sama artinya dia membubarkan badan hukum. Selesai urusan, semuanya dinyatakan bubar. Bagaimana ini? Urusan badan hukum itu urusan manusia. Saya katakan di sini.
pembubaran satu badan hukum sebagai subjek hukum memiliki makna sama dengan hukuman mati bagi subjek hukum manusia. Sederajat. Sederajat itu artinya semuanya ini dibubarkan badan hukum, matilah badan hukum itu. Nyawanya sudah hilang semuanya. Bahkan raganya sudah dianggap tidak ada. Ini juga orang dijatuhi pidana mati, nyawanya sudah tidak ada. Harus itu selevel. Kan luar biasa. Selevel. Bubar kan dinyatakan bubar berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Berikut. Saya akan ulangi lagi pasal ini supaya mengingatkan kembali. Saya akan bicara tentang pidana ya. Awas di sini pasal 52. Satunya adalah 59 ayat 3 dan ayat 4. Dibuka lanjut ketentuan pidana. Dalam ketentuan pidana itu rujukannya dalam pasal 59 ayat 3 huruf C dan huruf D dipidana dengan pidana penjara 6 bulan paling lama 1 tahun. Awas di sini pasal ini sudah dikurangi ya. Kita balik lagi yang sebelumnya. Yang sebelumnya seharusnya apa? 21 51. Ini administrasinya seharusnya ada berapa? Pasal 52. Ini rahasia pasal 52. Kita buka nanti setelah ini. Berikutnya. Yang kedua, setiap orang dan anggota dan seterusnya yang dikenakan berapa pasal berapa ini? 59 ayat 3, huruf A dan huruf B dan ayat 4. Jadi intinya hanya pasal 59. Yang satunya adalah ini pidana administratif paling singkat 6 bulan 1 tahun. Yang ini adalah ayat 4. Maka ini yang paling spektakuler. Penjara seumur hidup, pidana penjara paling lama. Maaf ini salah. Paling singkat dulu, paling singkat 5 tahun. Paling lama 20 tahun. Mana singkat, paling singkat aja 5 tahun. Mencuri, merampok itu rata-rata 3 tahun, 4 tahun. Hanya ormas saja itu yang minim 5 tahun. Aduh, emangnya saya yakin yang membuatnya belum pernah masuk penjara ya. Maksud saya masuk penjara tidak harus dipidana ya. Survei ke penjara. Mungkin saya pernah mengusulkan kepada pemerintah yang bidang hukum ya. Pemerintah harus supaya bidang hukum itu semua jaksa, polisi, hakim, semuanya termasuk DPR. Jadi ada periode namanya adalah jika aku menjadi. Jadi sebelum jadi pejabat itu jika aku menjadi dulu. Masalah jika aku menjadi napi, suruh masuk ke dalam lembaga itu. Nggak usah lama-lama, sebulan aja. Saya yakin keluar dari lembaga masuk pikirannya berubah. Tidak perlu menggunakan sanksi pidana. Saya pun juga sama. Saya pada waktu saya S2, kita harus menyelami tentang penjara itu seperti apa. Saya masuk di ruangan Soekarno di Sukamiskin. Pak, kunci dulu Pak. Kita bersama-sama sesuai kunci di luar. Jadi kita di dalam. Ada kita membayangkan bagaimana Pak Karno di sini, di ruangan ini, ruangannya sekian, dia sendiri dan seterusnya. Bagaimana kalau malam itu harus buang air besar. Pipanya dibuka begini, buanglah di situ. Hanya dikasih 1 ember. Jadi kalau misalnya bolak-balik juga bau di situ, nanti tidur sambil ini Pak Karno seperti ini perjuangannya. Makanya saya katakan bahwa pada saat itu kita harus menyelami. Ibaratnya kita punya peran kan harus membuat peran seperti itu. Kalau teman-teman pemain film kan juga begitu. Memerankan Pak Harto, bagaimana hidupnya Pak Harto seperti apa. Kalau saya penjaranya ini yang saya katakan. Maka saya termasuk orang yang kalau diminta membuat undang-undang itu penjara selalu saya kurangi, bahkan saya hapus. Jadi supaya pas. Berikut, Bapak dan Ibu sekalian, ini loh isi daripada pasal 59 ayat 3 C. Melakukan tidak kekerasan dan seterusnya. Ketentraman tertiban umum atau merusak fasilitas umum, fasilitas sosial. Sesungguhnya sudah ada dalam KUHP, sudah ada ya. Jadi diulangi lagi di sini. Yang kedua, melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi seolah ya penegak hukum maksudnya begitu. Padahal kalau itu semuanya diserahkan pada penegak hukum, kan penegak hukum juga nggak kekurangan ya. Kalau misalnya cepat terjadi dalam satu peristiwa tertentu kan juga mengalami kekurangan tenaga yang mungkin tidak cepat. Berikut ayat 3 huruf A dan huruf B dan ayat 4.
melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan. Sudah diatur dalam KUHP. Sudah ada ini. Pasal terkenal kan ini dulu. Melakukan penyalahgunaan penistaan terhadap agama yang dianut di Indonesia atau penodaan terhadap agama di Indonesia. Ini juga ada pasal yang terkenal kan gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira sudah menyelami juga itu mengenai pasal ini. Karena banyak atensi ya. Saya kira ini sudah. Yang berikutnya menggunakan lambang, ini juga sudah ada ini. Undang-undang lambang negara di Indonesia. Ngapain juga ada pasal di sini? Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan negara. Sudah ada pasal KUHP. Menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran paham bertentangan Pancasila. Ini yang belum ada. Yang ada adalah komunisme berhubungan dengan Pancasila. Yang sampai di sini nggak ada. Bapak dan Ibu sekalian, lanjut. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Semua pasal yang ada sih sudah ada. Tapi bagi yang kedua ini, ancaman pidananya seumur hidup. Ini dicari di dalam undang-undang ini yang di KUHP yang di sini itu nggak ada seumur hidup 5 tahun. Penghinaan agama 5 tahun KUHP. Pertanyaannya, lebih menghargai asasi manusia 5 tahun atau seumur hidup? Jadi tidak ada harganya hidup manusia di Indonesia sekarang ini. Karena apa? Masuk penjara royal banget lamanya gitu. Tapi kalau kita menghargai harga asasi manusia, 5 tahun itu sudah berarti luar biasa. Dan tidak pernah ada orang itu sampai 5 tahun. Kecuali satu yang saya pernah lihat tapi mungkin belum ini karena pada saat itu Pak Rasul Sidek ya. Pak siapa? Sidek. Pak Fred siapa Pak? Pak Sidek. Kasus penghinaan agama. Musyadid itu yang terakhir itu gafatan itu 5 tahun. Yang lain itu cuma 3 tahun, 2 tahun. Ini di sini seumur hidup. Sama-sama di sini penghinaan kan sama gitu. Kenapa ini seumur hidup? Ini menjadi pertanyaan pokoknya tadi. Ini hukum rasional, emosional atau apa ini? Pertanyaan. Lanjut. Awas di sini. Apa intirasinya pasal 52 tidak dimasukkan di situ? Saya cari mudah-mudahan saya benar. Saya sudah nyari pasal 52 ancaman sanksinya pidana mana nggak ada. Buka ini lanjutannya. Apa rahasianya pasal 52? Ormas didikan oleh warga negara asing. Sebenarnya pasal 43 dilarang titik ini nggak ada sanksi pidananya. Saya katakan ini ada apa? Ini mungkin sudah dimasukkan dihapus atau mungkin tidak ada. Tapi saya cari pasalnya nggak ada semuanya pas. Ini 52 ini rahasianya apa sih? Rahasianya ini. Bingung juga ini. Padahal yang membahayakan negara yang mana? Bisa cek di sini. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan undang-undang Indonesia, lawan dia. Mengganggu kestabilan dan kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Melakukan kegiatan intelijen. Bapak dan Ibu sekalian. Melakukan kegiatan intelijen. Melakukan kegiatan politik. Melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik. Ini yang berikutnya. Kalau ini tidak sesuai dengan organisasi, menggalang dana masyarakat Indonesia dan menggunakan sarana prasarana pemerintahan. Bayangkan itu malah mengintelijen keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang nomor B. Pertanyaannya, ini lebih berat mana itu dengan tadi yang lain-lain tadi? Dari sisi keamanan menurut saya ini pelaku orang asing pakai intelijen segala mengganggu kestabilan negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa ini tidak ada sanksi pidananya? Jawabannya apa? Jawabannya ditanyakan rumput pada yang bergoyang. Saya cari-cari soalnya nggak ketemu di sini itu apa itu. Baik, berikutnya. Nah, pertanyaannya di sini pertanyaan saya ini, apakah pelanggaran terhadap pasal 52 Undang-Undang yaitu ormas asing yang berada di Indonesia yang melakukan kegiatannya melanggar pasal 62 yang berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan negara, mengganggu stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia, itu mereka itu tidak pantas seperti orang Indonesia, tidak pantas untuk dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat 2. Itu hanya pantas bagi orang Indonesia. Ataukah hanya dikenakan sanksi administratif, tetapi juga tidak ada yang lebih ringan sanksi pidananya dalam pasal 82 huruf
A ayat 1. Jadi nggak ngerti ini, kita harus mencari jawaban. Kenapa ini enggak? Lanjut. Nah, setelah itu saya menjelang menutup. Norma hukum pidana ancaman sanksi pidana dalam Perpu perubahan undang-undang ormas itu tadi saya katakan secara pembentukan hukum. Kalau tadi secara penerbitan hukum, ini konten daripada hukum. Saya katakan tidak memenuhi syarat filosofis. Asasnya ditentang, tadi sudah disebutkannya. Kemudian nilai hukumnya ditentang. Secara yuridis, prosedural tadi, sistem norma hukum pidana Indonesia yang itu tidak sesuai juga. Bagaimana mencocokkan sistem tadi? Kenapa beratnya luar biasa? Hanya khusus terkait dengan pasal-pasal 59 tadi, ayat 4 dan ayat yang 59 ya, tadi ayat yang kedua tadi. Kenapa hukumannya sangat berat sampai seumur hidup? Yang lain itu cuma standarnya 6 bulan, 1 tahun. Atau mungkin juga tidak sesuai secara psikologis, tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, norma hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau kita berpandangan nasionalis, tentu saja pasal orang asing tadi berat loh hukumannya gitu. Jadi mereka malah justru lanjut. Menurut saya kita harus menganalisis. Kalau dulu reformasi telah melahirkan saya kritik pada saat itu hukum yang bercorak emosional karena teknik pengancaman pidana sangat berat, rumusannya ngambang-ngambang, banyak orang masuk penjara yang nggak jelas juga pembuktiannya dan sebagainya. Saya katakan pada saat itu itulah produk hukum reformasi melahirkan produk emosional. Itu lebih buruk daripada hukum kolonial dan itu lebih tidak menjamin perlindungan hak asasi manusia. Malah justru hukum kolonial itu lebih menghargai. Kita buktikan ancaman pidananya singkat-singkat dalam KUHP, tapi malah justru royal menggunakan ancaman pidana penjara ada di luar KUHP. Produk reformasi. Nah, kalau hukum emosional pasti dia akan yang disasar bukan pada tegaknya hukum dan keadilan, tapi kelompok orang tertentu. Kalau zaman reformasi siapa yang digebuk itu kira-kira? Adalah zaman pemerintahan Soeharto. Dianggapnya Orde Baru atau Soeharto itu dianggap sebagai KKN. Tapi kalau sekarang mestinya itu bergeser pada hukum yang rasional, artinya produk hukum itu undang-undang produk karya ilmiah, tapi nampaknya sekarang juga masih juga kemarin sudah mulai mengarah pada produk ilmiah. Saya senang sekali dalam proses ini, tapi ternyata terakhir ini justru balik lagi di dalam Perpu itu produk hukum itu dipakai alat emosional. Faktanya apa? Pertanyaannya, kenapa pasal 5 bulan nggak masuk? Menurut saya itu lebih berat yang dihukum matinya orang itu. Tapi malah di antara saudara kita sendiri malah lain. Justru mereka nggak dihukum, kita yang dihukum. Masih balik lagi ke sini, harusnya ini. Maka itu saya katakan, produk Perpu itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Padahal mestinya dalam produk hukum wajib bisa dijelaskan secara ilmiah. Yang belum itu hukum kontemplatif. Karena undang-undang dibuat demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, tapi isinya bengis, benci kepada orang lain, dipakai alat kepada orang lain. Ini yang saya kira menjadi catatan buat kita. Lanjut. Nah, atas dasar ini kami akan tutup. Lanjut. Kalau kita lihat hak konstitusional tadi sudah disebutkan juga, kira-kira melanggar hak konstitusional atau tidak? Jawabannya berikutnya. Berikut. Lanjut. Jadi ini simpulan bahwa isi norma hukum administrasi dan norma hukum pidana dan sanksi pidana dalam Perpu 2017 tidak memenuhi kaidah perusahaan norma hukum pidana yang baik dan ancaman sanksi pidana yang baik dan benar. Menurut saya itu telah melanggar prinsip jaminan konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, terutama pasal 28. Pencabutan hak konstitusional harus dilakukan melalui pengadilan dan dilakukan pengujian oleh lembaga pengadilan yang independen. Dan DPR memiliki kewajiban itu sekaligus kalau Pak Dekan dan Pak Kholik merekomendasikan ya sebaiknya cepat-cepat karena hari ini sudah membuat simpulan-simpulan cepat dikirim. Jika perlu terus menyampaikan aspirasi, kewajiban menolak Perpu ini dan sebaiknya mengembalikan pemenuhan hak konstitusional itu, menghidupkan kembali Undang-Undang 17 tahun 2013. Demikian kira-kira pendapat saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain misalnya sentuhan pasal 52 melanggarnya yang merupakan warga negara asing justru tidak ada ancaman pidananya. Itu barangkali yang bisa saya garis bawahi. Yang terakhir ini gongnya dari Hizbut Tahrir Indonesia. Kami mohon untuk bisa menyampaikan bagaimana perspektif Hizbut Tahrir, mungkin bisa bercerita juga. Tiba-tiba ada surat cinta dari Menteri Hukum dan HAM. Apakah sudah ada peringatan terlebih dahulu atau belum, atau langsung saja? Dan yang perlu disampaikan barangkali terkait dengan konsep khilafah Islamiyah. Apakah benar memang bertentangan dengan konsep Pancasila atau tidak? Tadi itu sama waktunya 15 menit, saya persilahkan Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa bertemu dengan dua orang pembicara kita yang sangat luar biasa, Dr. Arif Setiawan dan Bapak Dr. Mudakir, yang telah menjelaskan kepada kita berbagai perspektif hukum terkait dengan pencabutan atau terkait dengan Perpu Ormas ini. Terkait dengan Perpu Ormas ini, meskipun Perpu Ormas ini tidak disebut-sebut secara langsung dalam pertimbangan-pertimbangannya, itu disebut terkait dengan Hizbut Tahrir, tapi rasa Hizbut Tahrirnya itu sangat kuat, gitu ya, sangat kental, gitu ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada pertimbangan khusus, ada organisasi tertentu. Itu siapa yang masuk dengan organisasi tertentu itu tentu yang sudah diperlakukan Perpu itu, yaitu Hizbut Tahrir, gitu kan. Kemudian kedua, ketika kemarin pemerintah saat dalam Mahkamah Konstitusi sebelum memulai tanggapan dari pemerintah, ada video yang diputar ya untuk menggambarkan argumentasi pemerintah bahwa Indonesia itu dalam kegentingan ya, sehingga perlu dikeluarkan Perpu. Nah, video apa yang diputar itu adalah video konferensi atau video Muktamar Khilafah pada tahun 2013 ya. Itu Muktamar Khilafah yang diadakan oleh Hizbut Tahrir. Ini menjadi indikasi bahwa sebenarnya sangat mungkin yang disasar oleh pemerintah ini adalah Hizbut Tahrir. Tapi sebenarnya persoalannya bukan di sana ya. Kalau hanya Hizbut Tahrir yang disasar, mungkin Hizbut Tahrir bisa bersabar gitu ya. Tapi seperti yang disampaikan tadi, Perpu Ormas ini bukan hanya berbahaya bagi Hizbut Tahrir, tapi Perpu Ormas ini akan berbahaya bagi ormas-ormas Islam apapun, ya, termasuk kelompok-kelompok manapun, termasuk yang paling penting ini akan berbahaya bagi sistem, ya, hukum yang ada di Indonesia. Inilah kenapa Perpu Ormas ini kemudian harus ditolak oleh kita semua, gitu ya. Terkait dengan bagaimana pandangan Hizbut Tahrir, ya, dalam makalah yang sudah kita buat, kita menjelaskan di sana bahwa Hizbut Tahrir tentu menolak keras ya pembubaran tersebut. Kenapa Hizbut Tahrir menolak keras ya? Pertama, kalau kita lihat tuduhan-tuduhan terhadap Hizbut Tahrir adalah tuduhan-tuduhan yang penuh dengan kebohongan. Misalkan disebutkan bahwa Hizbut Tahrir tidak punya peran positif dalam kenegaraan selama ini. Kita buktikan secara faktual ya, bahwa lebih dari 25 tahun ya dakwah HTI di Indonesia, dakwah HTI itu berlangsung secara tertib, santun, dan damai ya, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Bahkan kita pernah diberikan penghargaan waktu itu oleh Kapolda Metro Jaya, yang waktu itu Kapoldanya adalah Pak Makbul, sebagai demonstran yang terbaik, demonstran yang sangat tertib ya. Jadi tiba-tiba kemudian dikatakan Hizbut Tahrir ini membahayakan. Di mana letak membahayakannya ya? Demikian juga selama 25 tahun ini kalau kita lihat,
tidak ada kegiatan Hizbut Tahrir yang berbenturan dengan masyarakat, ya, yang mengancam keamanan dan ketertiban. Baru pada akhir-akhir, ya, ketika Hizbut Tahrir akhir-akhir itu mengadakan acara besar, ya, kita sebut sebagai acara Panji Rasulullah SAW, ada upaya-upaya membenturkan, ya, Hizbut Tahrir dengan kelompok-kelompok tertentu. Jadi yang terjadi itu bukan Hizbut Tahrir melakukan kegaduhan, ya, tapi Hizbut Tahrir itu berupaya dibenturkan ketika hendak melakukan acara-acara yang kita memenuhi prosedur-prosedur hukum yang berlaku, ya. Dan alhamdulillah kalau kita lihat Hizbut Tahrir ketika ada upaya-upaya membenturkan itu, kita tidak termancing, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan fisik, sehingga kita pada waktu itu lebih baik menghindar. Demikian juga kalau kita lihat bahwa dakwah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, kalau dikatakan tidak memiliki kontribusi penting bagi pembangunan SDM negeri ini, tentu kita pertanyakan, ya. Di Hizbut Tahrir kita melakukan pembinaan sumber daya manusia. Kita membina, ya, sumber daya manusia agar menjadi manusia yang bertakwa dan berkarakter mulia. Dan ini sesungguhnya hal yang sangat penting bagi bangsa ini, bagi negeri ini, ya, karena banyak, ya, penyimpangan negara kita ini. Banyak penyimpangan di negara kita ini berpangkal dari SDM-nya tidak bertakwa dan tidak berkarakter mulia. Maka selama 25 tahun, ya, dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di Indonesia, kita bisa melihat, ya, perubahan-perubahan yang dilakukan terkait dengan SDM ini. Ada anak muda yang tadinya tidak mengenal Islam, dengan dakwah yang kita lakukan akhirnya dia mengenal Islam. Yang tadinya dia durhaka kepada orang tuanya, membangkang kepada orang tuanya, dengan dakwah yang kita lakukan akhirnya dia berubah. Yang tadinya dia tidak sholat menjadi sholat, ya. Demikian juga tidak sedikit istri-istri yang tadinya melawan kepada suaminya, dengan dakwah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir dia menjadi istri yang patuh kepada suaminya. Ini terkait dengan pembinaan SDM yang kita lakukan, ya. Demikian juga kalau kita lihat Hizbut Tahrir juga terlibat dalam usaha mengkritisi, ya, berbagai peraturan perundangan liberal yang merugikan bangsa ini. Kita mengkritisi undang-undang migas, kita mengkritisi undang-undang SDA, undang-undang penanaman modal, undang-undang Sipdiknas dan lainnya. Karena kita paham bahwa undang-undang ini berbahaya bagi negeri ini. Karena itulah kalau kita lihat kegiatan-kegiatan dakwah Hizbut Tahrir selama ini mengkritik, ya, undang-undang yang kita anggap ini selain bertentangan dengan Islam, undang-undang ini akan membahayakan bagi negeri ini. Disitulah peran yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Demikian juga kalau kita lihat HTI terlibat langsung dalam membantu korban-korban bencana alam, ya, seperti tsunami Aceh, kita turun di sana, gempa Jogja, kita juga turun di sana, dan tempat-tempat yang lain. Ini menunjukkan, ya, tudingan pemerintah yang menjadikan dasar dari dicabutnya, ya, status hukum Hizbut Tahrir, bahwa Hizbut Tahrir tidak memiliki peran politik, peran positif di negeri ini adalah sangat keliru, ya. Karena itu Hizbut Tahrir mengatakan bahwa keputusan pemerintah ini jelas adalah keputusan yang zalim bagi Hizbut Tahrir. Kenapa keputusan ini sangat zalim? Pertama, seperti tadi yang disampaikan, keputusan ini bukanlah keputusan yang berdasarkan proses pengadilan, bukan berdasarkan apa yang disebut dengan due process of law. Seharusnya ketika menetapkan bahwa Hizbut Tahrir itu bertentangan dengan Pancasila atau mengancam NKRI, seharusnya Hizbut Tahrir itu dipanggil oleh pemerintah. Ya, sampai saat sekarang ini, ya, Hizbut Tahrir HTI itu tidak pernah dipanggil oleh pemerintah. Nah, bagaimana mungkin kemudian Hizbut Tahrir Indonesia tidak pernah dipanggil pemerintah, tapi kemudian pemerintah mengatakan HTI bertentangan dengan Pancasila, HTI mengancam NKRI dan sebagainya. Jadi ini jelas merupakan suatu tindakan yang zalim, ya. Terkait dengan Perpu Ormas ini, ya, bisa kita lihat
bagaimana perkembangan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, ya, di mana Ustadz Ismail Yusanto itu sebagai satu pihak, ya, sebagai yang memberikan kuasa hukum pemohon uji material kepada Profesor Yusril Ihza Mahendra, ya. Dalam perkembangan di Mahkamah Konstitusi, ya, sangat jelas, ya, pihak pemerintah tidak memiliki argumentasi yang kuat, ya, terkait dengan Perpu ini. Pertama, ketika dikatakan bahwa ada kegentingan, ya, yang memaksa, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggambarkan kegentingan yang memaksa itu, pada waktu itu pemerintah, Menteri Dalam Negeri memutar video Muktamar Khilafah tahun 2013 yang oleh pemerintah dikatakan inilah yang akan mengancam negara, ya. Pada waktu itu ahli yang kita undang, ya, Dr. Margarito Kamis itu membuktikan, ya, bahwa argumentasi tersebut tidak tepat, ya, karena kalau kita lihat kegiatan HTI itu, ya, Muktamar Khilafah itu terjadi pada tahun 2013, ya. Sementara pada tahun 2014 Hizbut Tahrir Indonesia itu menerima SK BHP, ya. Oleh karena itu SK BHP ini kan sesungguhnya bermakna bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Kalau Hizbut Tahrir keliru ketika melakukan Muktamar Khilafah tahun 2013 itu, kenapa pada tahun 2014 Hizbut Tahrir mendapatkan SK sebagai badan hukum perkumpulan? Ini menunjukkan sesungguhnya tidak ada kegentingan yang memaksa itu. Ini menjadi argumentasi pada saat itu, ya. Karena itu tidaklah logis bila video kegiatan HTI tahun 2013 itu dipakai sebagai dasar untuk menunjukkan adanya kegentingan yang memaksa di tahun 2017. Padahal kalau kita lihat kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir selama ini adalah kegiatan-kegiatan yang diberikan izinnya oleh kepolisian, bahkan dijaga oleh polisi. Bagaimana kemudian dikatakan bahwa terjadi kegentingan yang memaksa, ya. Kemudian juga kalau kita lihat dalam sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, secara material, ya, tadi sudah banyak dikupas bahwa Perpu Ormas ini sangat mengandung banyak persoalan, ya. Antara lain misalkan tadi yang sudah disebutkan prinsip contrarius actus, ya, itu adalah prinsip yang dipertanyakan, ya. Salah seorang saksi ahli yang kita undang, Dr. Irman Putra Sidin, mengatakan seperti ini. Intens Perpu ini pada intinya adalah menghapus kekuasaan kehakiman, ya, bukan karena ingin mewujudkan prinsip contrarius actus sebagaimana yang disebut dalam konsideran. Ini pandangan Dr. Irman Saputra Sidin seperti itu. Karena prinsip contrarius actus ini menurutnya itu sebenarnya sudah termaktub dalam Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013. Maaf. Nah, ini mematikannya sebentar, ya. Waktu Jakarta. Ya. Dalam pandangan Dr. Irman Putra Sidin mengatakan sebenarnya dalam Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013 prinsip ini sudah tercakup, ya, karena yang mencabut status hukum itu tetap pemerintah. Yang mencabut status hukum itu tetap pemerintah. Hanya saja bedanya apa? Pada Perpu Ormas ini, kalau dalam Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013 sebelumnya, yang mencabut itu setelah ditetapkan oleh pengadilan, baru kemudian pemerintah mencabutnya. Dalam Perpu ini pemerintah langsung mencabutnya. Tapi sesungguhnya hak siapa yang kemudian berhak mencabutnya itu tetap pemerintah. Bedanya satu berdasarkan ketetapan pengadilan, satu tidak berdasarkan ketetapan pengadilan. Nah, karena itu dikatakan, ya, bahwa sesungguhnya intensi Perpu ini tidak ada kaitannya dengan prinsip contrarius actus, tapi intinya itu adalah ingin menghapuskan kekuasaan kehakiman, ya. Demikian juga kalau disampaikan oleh saksi ahli Profesor Abdullah Ghani Abdullah, Perpu ini sesungguhnya
meskipun melahirkan kepastian hukum, tapi menurutnya tidak ada keadilan hukum karena justice proses, yaitu pengadilan itu telah dihilangkan. Padahal kalau kita lihat sebagai negara hukum, ya itu paling tidak ada 3 prinsip hukum yang harus kita pegang teguh. Pertama, judge of law, kemudian ada due process of law, dan kemudian ada dugaan tidak bersalah, ya, presumption of innocence. Tapi kalau kita lihat 3 prinsip hukum ini dilanggar dalam Perpu ini. Hizbut Tahrir ya dicap kemudian melanggar, berbahaya bagi negara ini, anti Pancasila, tanpa kemudian dipanggil lewat proses pengadilan. Ya, ini menunjukkan ada kezoliman yang luar biasa. Ya, tidak hanya itu, kalau kita lihat dalam pandangan Hizbut Tahrir, ya, pemerintah dalam hal ini tidak hanya kemudian menghilangkan pengadilan, tapi Perpu ini berbahaya ya bagi dakwah Islam. Ya, Perpu ini berbahaya bagi dakwah Islam karena Perpu ini bisa menjadi alat untuk membungkam kritik dan dakwah. Karena kalau kita lihat dalam pasal 59 ayat 3, di sana disebutkan ormas dilarang a. melakukan tindakan permusuhan suku, agama, ras atau golongan. Nah, sekarang kita lihat apa penjelasan dari ayat tersebut. Dijelaskan tindakan permusuhan itu adalah ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik maupun tidak melalui media elektronik yang menimbulkan kebencian, baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap setiap orang yang termasuk ke penyelenggara negara. Jadi kalau kita lihat penjelasan dari pasal ini sangat kabur, ya, sangat subjektif. Ketika menyebutkan bahwa yang dimaksud tindakan permusuhan itu adalah yang menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu. Maka tidaklah mengherankan kalau berdasarkan Perpu ini, ketika umat Islam menyatakan haram memilih pemimpin kafir, sebagaimana yang terjadi pada kasus pilkada, maka dia bisa dikenakan melanggar pasal 59 ayat 3 ini dengan tuduhan dia telah melakukan kebencian terhadap kelompok tertentu. Padahal yang kita lakukan itu adalah kewajiban di dalam Islam. Karena di dalam Islam kalau kita lihat, kita wajib menyampaikan kebenaran. Dalam hal ini wajib menyampaikan syariat Islam yang melarang ya memilih pemimpin kafir, ya. Demikian juga kalau kita lihat, ya, sangat memungkinkan kalau kemudian definisi menimbulkan kebencian ini tidak jelas, nanti dengan seenaknya pemerintah akan membubarkan ormas Islam atau kelompok-kelompok Islam ketika kelompok Islam ini menyuarakan haramnya LGBT. Kenapa? Ketika kelompok-kelompok Islam menyerukan haramnya LGBT, maka yang mereka katakan itu merupakan tindakan yang menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu. Nah, karena itu Perpu ini sangat berbahaya karena akan bisa dijadikan alat untuk membungkam kritik dan dakwah. Tidak hanya itu, kalau kita lihat Perpu ini mengkriminalisasi ajaran Islam, ya. Bukan hanya mengkriminalisasi ajaran Islam, tapi juga ormas Islam dan aktivis Islam. Jadi kalau kita lihat secara mendasar, apa perbedaan Perpu ini dengan undang-undang ormas sebelumnya? Kalau undang-undang ormas itu ada proses pembinaan oleh pemerintah, sehingga ada surat peringatan 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya pemerintah masih menganggap bahwa rakyatnya ini masih bisa dibina, ormas ini masih bisa dibina. Tapi semua itu kemudian dihilangkan. Kemudian yang kedua, menghilangkan proses pengadilan. Padahal proses pengadilan itu penting. Apalagi yang kemudian terjadi pada Perpu ini? Perpu ini kalau kita lihat menyasar 3 hal. Pertama adalah pemikiran, kedua ormas, ketiga adalah penganutnya, pengurus dan anggotanya. 3 ini yang kemudian disasar dalam Perpu ini, dan itu dipidanakan. Maka kalau kita lihat sangatlah berbahaya, ya, ketika ukuran untuk mengatakan salah atau tidak itu subjektif dan tidak berdasarkan proses pengadilan. Sebagai contoh misalkan,
dalam pasal 59 ayat 4 disebutkan ormas dilarang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Itu dalam pasal 59 ayat 4. Bagaimana penjelasannya? Nah, di sana disebutkan yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila itu adalah ateisme, komunisme, marxisme, leninisme. Ada tambahan atau paham lain yang bertujuan mengganti, mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Coba kita lihat ya. Masalahnya pernyataan ingin merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu dilakukan secara subjektif dan secara sepihak. Tuduhan itu bukan hanya tuduhan, tapi pengambilan keputusan pembubaran itu berdasarkan perspektif pemerintah, ya, yaitu bertujuan mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal Hizbut Tahrir, ya, HTI dalam dakwahnya itu tidak pernah sama sekali menyinggung Pancasila. Yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir itu adalah menyerukan penerapan syariah Islam, menyerukan penerapan hukum-hukum Islam, mengkritisi ideologi kapitalisme yang merusak negeri ini. Nah, ketidakjelasan inilah yang kemudian membuat Perpu ini sangat berbahaya bagi ormas Islam. Termasuk ketika saya mendengarkan tadi penjelasan dari Pak Muzakir tentang pasal 52 yang aneh gitu ya. Saya juga aneh. Kenapa kapitalisme liberalisme itu tidak dianggap sebagai ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila? Kenapa tidak dimasukkan? Kenapa hanya ateisme kemudian masuk kepada paham lain yang bertujuan mengubah Pancasila dan Undang-Undang 45? Seharusnya kan kalau ideologi itu harus konsisten. Kalau satu marxisme, dua berarti kapitalisme, ketiga harus terus terang Islam. Kan harus dikatakan begitu. Harus terus terang disebutkan khilafah. Tapi kenapa ini tidak dicantumkan? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Tampaknya yang membuat undang-undang ini khawatir kalau dengan tegas mengatakan bahwa khilafah itu mengancam negeri ini. Kenapa? Karena khilafah itu adalah ajaran Islam. Itu terdapat dalam kitab-kitab fikih, terdapat dalam kitab-kitab tafsir. Imam An-Nawawi misalkan dalam Syarah Sahih Muslimnya menyebutkan dengan sangat jelas, ajma'u ala annahu yajibul 'alal muslimina nasbul khalifah. Telah sepakat ya para imam mazhab bahwa wajib atas kaum muslimin untuk mengangkat khalifah. Nah, tapi berlindung dengan ayat ini, berlindung dengan pasal ini, kalau kita lihat pemerintah kemudian membubarkan Hizbut Tahrir. Kenapa? Pertanyaan kita juga, kenapa neoliberalisme dan neokapitalisme yang terjadi sekarang ini tidak dianggap ancaman bagi Pancasila? Padahal bukankah negeri ini hancur, rakyat kita menderita dan melarat karena penerapan kapitalisme? Lihatlah undang-undang migas kita. Siapa yang diuntungkan dengan undang-undang migas kita? Pemilik modal. Lihatlah undang-undang kelistrikan. Siapa yang diuntungkan? Pemilik modal. Jadi tentu menjadi pertanyaan besar ketika yang dianggap mengancam negara ini tidak dimasukkan di dalamnya kapitalisme, liberalisme. Saya kira itu beberapa catatan-catatan yang bisa disampaikan oleh Hizbut Tahrir terkait dengan Perpu ini. Insya Allah nanti karena waktu kita yang sangat singkat, insya Allah nanti kita akan bicarakan lebih banyak lagi nanti dalam diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasinya pun diberikan penghargaan ya oleh Polda Metro Jaya sebagai demonstran yang paling tertib. Selain itu juga banyak kontribusi yang dilakukan. Yang kedua, konsep khilafah Islamiyah menurut beliau banyak dalam fikih maupun tafsir yang itu merupakan bagian dari syariat Islam. Saya kira begitu sedikit kesimpulan yang saya sampaikan. Saya buka termin diskusi untuk 3 orang terlebih dahulu. Nanti kalau masih ada waktu kita bisa lanjutkan ke termin berikutnya. Hendak membuat pasti mereka juga melibatkan para pakar hukum dalam proses pembuatannya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya dan teman saya, kenapa di antara pakar-pakar hukum itu sendiri
mereka berbeda pendapat di dalam melakukan penilaian terhadap Perpu. Nah, apakah memang ini yang kemudian semakin menunjukkan bahwa Perpu itu bisa multitafsir alias subjektif tergantung siapa yang melihat dan memakai kacamata apa. Kemudian pertanyaan yang saya yang kedua, kalau yang pertama kepada Bapak Arif dan Bapak Muzakir, pertanyaan saya kedua kepada Bapak Faris Wasfi, apa yang akan dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia selanjutnya jika kedepannya memang DPR memaksakan untuk menyetujui Perpu dan kemudian melegalkannya menjadi undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Universitas Islam Indonesia. Baik, pertanyaan saya langsung tanyakan kepada Pak Farid Wasdi yang begini, tengah. Ya. Setuju dengan pandangan Pak Muhammad Arif Setiawan tentang bertolak belakangnya prinsip legal process of law terhadap Perpu nomor 2 tahun 2017, dan saya juga setuju dengan pandangan Prof. Muzakir Pak tentang prinsip hukum pidana. Tapi yang sedikit saya agak dilema Pak terhadap isi HTI Pak, mohon maaf Pak. Tadi Bapak sedikit menyinggung tentang Muktamar HTI tahun 2013 Pak, dan kebetulan juga saya pernah hadir sendiri Pak dalam Muktamar HTI tersebut Pak, pada tahun di Gelora Bung Karno kalau tidak salah waktu itu Pak. Saya ingat Pak, salah satu orator pernah berkata, kalau demokrasi itu adalah produk orang kafir, maka daripada itu syariat Islam dan kekhilafahan Islam harus ditegakkan. Yang sedikit dilema untuk saya Pak, sampai sekarang organisasi HTI masih bisa mengeluarkan pendapat dengan bebas di Indonesia karena adanya demokrasi ini Pak. Jadi bagaimana bisa HTI mengatakan bahwasanya demokrasi ini produk orang kafir serta memiliki pandangan sedikit menolak terhadap demokrasi Pak. Terima kasih. Pak Farid, Pak Farid, silakan Pak. Apa yang dilakukan Hizbut Tahrir selanjutnya ya? Hizbut Tahrir jelas adalah organisasi Islam, organisasi dakwah. Yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir adalah menyerukan kepada umat ini untuk menegakkan syariat Islam dan khilafah. Hizbut Tahrir secara bahasa yang maknanya adalah partai kebebasan ya. Pembebasan, lebih tepat begitu, partai pembebasan. Kenapa kita menggunakan nama partai pembebasan? Karena yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir adalah membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk untuk semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan yang satu-satunya yang mutlak dilakukan. Kemudian yang kedua, Hizbut Tahrir membebaskan manusia dari sistem undang-undang yang merupakan produk manusia, ya, produk jahiliyah, untuk tunduk kepada undang-undang yang berdasarkan kepada syariat Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian juga Hizbut Tahrir ingin membebaskan negeri-negeri Islam dari penjajahan kapitalisme yang secara langsung telah mencengkram negeri-negeri Islam dan melakukan penjajahan terhadap negeri-negeri Islam. Itulah kenapa kemudian Hizbut Tahrir menyebut namanya sebagai Hizbut Tahrir, artinya kelompok yang membebaskan. Karena itu apa yang menjadi tujuan dari Hizbut Tahrir adalah istinaful hayatil islamiyah litatbiqi syariah bi iqamati daulatil khilafah. Jadi tujuan dari Hizbut Tahrir adalah melanjutkan kehidupan Islam dengan menerapkan syariat Islam dengan thariqah atau metode khilafah ya, sebagai suatu institusi politik ya. Tentang hal ini banyak dijelaskan di buku-buku Hizbut Tahrir ya. Silakan nanti di cross check Pak ya. Artinya ini bukan bahasa saya ya. Ini bahasa yang ada dalam buku-buku yang menjadi rujukan dari Hizbut Tahrir.
Nah, apa yang menjadi landasan berdirinya Hizbut Tahrir adalah ayat Al-Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah ada sebagian dari kalian yang yad'una ilal khair, yang mengajak ke jalan al-khair, yakni al-Islam, mencegah kepada yang ma'ruf, ya, mencegah kepada yang munkar dan menyuruhkan kepada yang ma'ruf. Nah, dalam konteks itulah, kalau tadi pertanyaannya apa yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir tetap melakukan hal yang sama, ya, berdakwah. Itulah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir, berdakwah, mengajak ke jalan penerapan Islam secara totalitas, ya, secara kafah. Itu tidak berubah, gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari apa yang terjadi pada anggota-anggota Hizbut Tahrir setelah keluarnya SK pencabutan BHP, ya. Kalau sebelumnya Hizbut Tahrir tidak menghadapi kendala yang berarti dalam dakwahnya, baru memang akhir-akhir, ya, ketika hendak dikeluarkan dicabutnya BHP, itulah baru kemudian Hizbut Tahrir mengalami kendala-kendala yang cukup berarti, ya. Sebelumnya acara muktamar khilafah misalkan, atau sebelumnya kita melakukan konferensi khilafah berlangsung dengan baik-baik saja, ya. Di situ banyak ibu-ibu, di situ banyak anak-anak, ya. Setelah orasi di dalamnya kemudian pulang, ya, dengan tentram, dengan damai, dan tidak ada masalah. Dan semua aktivitas Hizbut Tahrir, ya, kita laporkan ke polisi, diizinkan oleh polisi, bahkan dikawal oleh polisi. Maka kalau kita lihat, ya, di situs Hizbut Tahrir yang lama, yang sekarang di-ban oleh pemerintah, itu banyak sekali, ya, foto-foto polisi yang senyum, gitu ya, yang lama bersama aktivis-aktivis Hizbut Tahrir, karena nggak ada masalah. Baru terakhirlah, ya, tidak tahu terjadi perubahan yang luar biasa, gitu ya, polisinya tidak mau lagi senyum. Dan ada kecenderungan yang sama di beberapa tempat. Kita itu dibenturkan dengan kelompok tertentu, saya nggak usah sebutkan namanya. Dan kelompok tertentu ini di beberapa tempat yang sebenarnya kelompok itu tidak ada, ya, kemudian muncul kelompok tertentu itu. Nah, kita melihat ini semacam ada setting agenda, gitu ya, untuk kemudian menjebak Hizbut Tahrir untuk melakukan kekerasan. Nah, terakhir itu kita merasakan itu, Pak, ya, merasakan itu. Jadi itulah tantangan yang kita hadapi. Tapi kita pada prinsipnya mengatakan kita nggak maulah bertentangan dengan sesama kelompok Islam, gitu ya. Kita tahu ini sebenarnya ada domba di belakang ini, semuanya ada domba. Kita nggak mau saling berkelahi sama Muslim, ya. Kalau berkelahi itu kan yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama tempatnya itu di neraka, gitu ya. Hanya yang kebetulan siapa yang sempat membunuh duluan, gitu ya, sama-sama dia yang membunuh. Karena itu kita tidak melakukan itu, ya. Inilah yang kemudian membuat, ya, setting agenda tadi buat kepolisian, ya, dalam pandangan kita itu tidak memiliki alasan yang cepat untuk membubarkan Hizbut Tahrir, ya. Karena upaya untuk masuk ke dalam tindakan kekerasan itu tidak dilakukan, tidak terjadi pada Hizbut Tahrir. Ini diakui sendiri oleh Kapolri di DPR. Ada narasi dari Kapolri yang mengatakan kita sudah mencoba di Jawa Timur dan di Makassar. Dia katakan begitu. Tapi Hizbut Tahrir ini dia sebutkan situ orangnya smart. Dia bilang begitu, nggak terjebak, gitu. Berarti kita lihat ini memang ada agenda untuk membenturkan itu. Itulah yang terjadi pada kita. Nah, setelah turunnya BHP ini, dicabutnya BHP ini, maksud saya, ya, persekusi itu terjadi, ya, terutama di teman-teman yang menjadi PNS, dosen dan sebagainya. Sesuatu yang sangat kita sayangkan, ya, karena kalau kita lihat dosen-dosen yang aktif di Hizbut Tahrir selama ini adalah dosen-dosen yang berindikasi tinggi. Mereka itu ada pakar nuklir, ya, ada pakar perikanan, profesor-profesor langka di kampusnya masing-masing, gitu ya. Dan ada, misalkan di kampus ITB itu ada jurusan yang mensyaratkan sekian profesor, diantaranya sekian ahli, ya, diantaranya adalah aktivis Hizbut Tahrir di sana. Dan kalau kemudian aktivis Hizbut Tahrir dipecat, ya, jurusannya itu harus bubar, gitu ya.
Ya, karena salah satu yang pakarnya itu, yang ahlinya itu, ya adalah ahli Hizbut Tahrir. Dan semuanya memiliki dedikasi yang luar biasa untuk negeri ini ya. Mereka tidak korupsi ya, bahkan saya bukan membanggakan diri ya, sahabat-sahabat Hizbut Tahrir itu paling khawatir dengan korupsi, karena kalau dia korupsi, dia akan dikeluarkan dari Hizbut Tahrir gitu. Jangankan korupsi, foto berdua dengan bukan mahram saja itu bisa dikeluarkan. Foto berdua dengan bukan mahram. Jadi banyak yang dikeluarkan karena foto berdua, tentu di tempat yang ramai juga ya. Ada yang pernikahannya campur aduk antara laki-laki dan perempuan ikhtilat, itu dikeluarkan, diberikan sanksi maksudnya. Nah karena itu kita tentu sangat sayangkan ya, ini terjadi di dunia intelektual, apalagi ini kemudian dikumpulkan oleh menteri gitu kan, seakan-akan kampus itu adalah kampus yang bisa didoktrin seperti masa Orde Baru. Padahal kan seharusnya dipisahkan. Mereka kerja ya kerja profesional, mereka punya dedikasi untuk Islam dan mereka memilih Hizbut Tahrir sebagai wadahnya, itu hak mereka. Saya kebetulan di kampung itu kulturnya NU kan, Nahdlatul Ulama. Nah setiap tarawih itu biasanya doanya kan doa kamilin, disebut doa kamilin. Itu kan ada tahta liwa'i Rasulullah SAW yaumal qiyamah sa'irin gitu kan, bersama bendera Rasulullah di hari kiamat nanti. Itu yang kita inginkan gitu. Dan kita ketika tarawih itu kan menyebut khalifah-khalifah kan, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu nanti berdasarkan perpu ini bisa dipenjara itu kalau kemudian menyebut khalifah Khulafaur Rasyidin gitu. Padahal kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih itu hal yang biasa. Dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah itu jelas di sana. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim ya, itu biasa gitu. Bagaimana ini kemudian dipidanakan dan nggak tanggung seumur hidup Pak. Seumur hidup. Nah kalau kita lihat ini memang sangat sadis gitu ya, sangat sadis. Kemudian apalagi ini kemudian direkayasa demikian rupa ya, dicari-cari PNS yang terkait dengan Hizbut Tahrir. Jadi mereka ingin menghabisi juga nafkahnya kan. Sebentar Pak, fokus saja Pak. Ya, ini masih besar. Iya. Sikap tetap mengusung khilafah itu sebagai mau mengganti Pancasila. Ya, baik Pak. Ini lebar-lebar yang tidak fokus. Ya, tadi sampai menyebut khilafah Rasulullah. Itu saya juga mengamalkan, saya orang NU. Iya. Ya, maksud saya ingin menunjukkan bahwa khilafah itu bukan hal yang asing bagi kita, gitu ya. Saya ingin menunjukkan itu saja, termasuk di kalangan NU, gitu kan. Nah, di dalam sistem ketenagaraan kita fikih kan menjelaskan tentang itu ya. Nah, kemudian saya kan tadi ingin menjawab apa yang terjadi pada Hizbut Tahrir, belum menjawab pertanyaan Bapak tadi ya. Kemudian baru sekarang menjawab pertanyaan Bapak tadi ya. Pertama Muhammad Ali dulu. Saya harus menjawab ini dulu. Bagaimana dengan konsep demokrasi ya? Bahwa Hizbut Tahrir itu mengkritik demokrasi. Kenapa? Nah disinilah menurut saya pentingnya proses pengadilan itu. Sehingga ketika kita menuduh Hizbut Tahrir begini atau begitu, itu ada proses pengadilan yang menentukan dia itu bersalah atau tidak, gitu kan? Kan belum tentu juga Hizbut Tahrir bersalah kan? Nah kalau tidak melalui proses pengadilan, kemudian pemerintah dengan sepihak mengatakan hanya dengan melihat video itu, kemudian mengatakan Hizbut Tahrir bertentangan dengan NKRI dan sebagainya, di mana letak kepastian hukum? Nah, baru kemudian kita bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya pandangan Hizbut Tahrir tentang demokrasi. Ya. Hizbut Tahrir memang jelas menolak sistem demokrasi. Tapi kita harus lihat dulu bagaimana penjelasan Hizbut Tahrir ketika menolak sistem demokrasi. Ya. Jadi kalau kita lihat kenapa Hizbut Tahrir menolak sistem demokrasi, karena kita melihat bahwa prinsip utama dari sistem demokrasi ini adalah asyiadah lisya'bi, kedaulatan di tangan manusia, kedaulatan di tangan rakyat. Ini tentu sangat berbeda dengan prinsip kedaulatan di dalam Islam. Kalau di dalam Islam itu kan asyiadah lisyar'i, bahwa kedaulatan itu
ada di tangan Allah. Kedaulatan apa yang kita maksud di sini adalah kedaulatan sebagai source of law, sebagai sumber hukum. Tentu berbeda kalau demokrasi itu menetapkan hukum berdasarkan suara terbanyak lewat proses di parlemen. Kalau dalam Islam, ya sumber hukum itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang kemudian kita kritik dari sistem demokrasi. Nah, namun Hizbut Tahrir juga dalam konsep itu menyebut ada yang disebut dengan as-sultan lil ummah. Jadi terkait dengan prinsip kenegaraan di dalam Islam, sebagaimana dalam pidato Muktamar Khilafah itu Pak, itu kan ada 4 yang disampaikan. Kalau dilihat dari video yang diputar berulang-ulang itu, pertama, asyadah li syar'i. Kedaulatan membuat hukum itu ada di tangan Allah. Yang kedua, as-sultan lil ummah. Tapi Hizbut Tahrir menyertai as-sultan lil ummah. Kekuasaan ada di tangan umat. Ini berbeda. Kalau asyadah li syar'i itu berarti bicara tentang source of law, sumber hukumnya. Tapi kalau as-sultan itu bicara source of power, sumber kekuasaan. Itu berbeda. Nah, karena asyadah as-sultan lil ummah, kekuasaan itu di tangan umat, maka dalam pandangan Hizbut Tahrir apa? Khalifah itu dipilih oleh rakyat. Itu maksudnya kekuasaan itu ada di tangan umat. Jadi khalifah itu bukan ditunjuk, tapi dipilih oleh rakyat. Kedua, hak rakyat untuk melakukan apa? Mengkoreksi penguasa, muhasabah lil hukam. Itu menunjukkan adanya kekuasaan di tangan rakyat. Nah, karena itu, ketika kita menyoroti demokrasi, kita membahas dengan 2 kerangka itu. Ada yang disebut dengan asyadah, ini yang kita kritisi. Ketika sumber hukum itu diserahkan kepada manusia. Tapi bahwa pada rakyat, pada umat, ada hak untuk memilih khalifah, ada hak untuk kemudian mengkritik penguasa, itu adalah bagian dari syariat Islam. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahirin. Sebaik-baik jihad itu adalah melontarkan kata-kata yang hak di depan pemimpin yang zalim. Nah, itulah titik kritis dari kenapa Hizbut Tahrir itu mengkritisi demokrasi. Lantas di mana salahnya? Silakan kita diskusikan, kan begitu. Tapi kan tidak bisa dengan semerta-merta ketika Hizbut Tahrir mengatakan menolak demokrasi, kemudian dikatakan anti kepada bangsa ini, anti kepada negeri ini. Kan di situ letak persoalannya. Nah, itu terkait dengan pertanyaan Muhammad Ali. Nah, ini pertanyaan yang paling berat untuk dijawab terakhir, Pak. Dari tadi kelihatan ini yang ditunggu-tunggu, ya. Ya, pertama saya ingin merubah paradigma kita dulu. Benar, negara ini adalah kesepakatan. Pertanyaannya, apakah kesepakatan itu tidak boleh berubah? Saya kira boleh. Kalau rakyat bersepakat untuk sistem yang baru, boleh. Secara historis, Indonesia ini kan berubah-ubah juga. Kita pernah berada dalam kekuasaan Hindu, kemudian masuk kekuasaan kerajaan Buddha, kemudian masuk kesultanan Islam. Kesultanan Islam masuk masa kolonialisme Belanda, masuk kolonialisme Belanda, ya, kemudian Jepang, kemudian merdeka menjadi RI, NKRI, kemudian kita pernah jadi RIS, kan? Pernah dalam sejarah kita jadi RIS, berubah lagi jadi NKRI. Artinya apa? Perubahan itu secara historis itu kan nggak bisa ditolak. Artinya boleh nggak kita berubah? Ya boleh. Artinya tidak bisa kita mengatakan ini adalah kesepakatan, seolah-olah kesepakatan itu tidak boleh berubah. Anehnya, Islam dikatakan boleh berubah, tafsiran terhadap Al-Quran, As-Sunnah boleh berubah, tapi NKRI disebut tidak boleh berubah, harga mati. Gimana ini? Saya menjelaskan, kalau Bapak merujuk kepada zaman Rasulullah, Piagam Madinah itu juga semacam konsensus. Kenapa Rasulullah menjaga luar biasa konsensus Piagam Madinah itu? Sampai akhir hayat beliau, dan itu kemudian menjadi sebuah model, role model seluruh Indonesia untuk umat Islam, seluruh dunia, Pak.
itu juga semacam miniatur piagam Madrid itu di Indonesia ini menurut saya. Ya, sehingga itu harus dijaga. Iya, benar Pak. Jadi kesepakatan memang bisa berubah. Asal memang ada potensi-potensi mafasidnya lebih besar. Tapi kalau mafasidnya justru lebih besar dengan berubah kesepakatan, maka kita kembali kepada kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. ya, oke, saya kira itu titik poin yang penting ya, bahwa kesepakatan itu bisa berubah. Itu titik poin yang penting. Artinya kita jangan memutlakkan harga mati. Itu kan seolah-olah mutlak. Saya kira itu pandangan yang sangat akademis ya, bahwa kesepakatan itu boleh berubah. Yang kedua, kita sepakat kalau kesepakatan itu masih baik, tentu harus kita pertahankan. Tapi kalau sistem yang terjadi itu adalah sistem yang buruk, ya tentu kalau ada yang menawarkan kepada perubahan yang lebih baik, apa salahnya kita menerima kan? Nah sekarang ini kan kita lihat faktanya di Indonesia, apa yang terjadi? Kemiskinan di mana-mana, lebih dari setengah dari penduduk Indonesia kalau berdasarkan World Bank, ukuran World Bank $2 per hari hidup di bawah garis kemiskinan. Kita punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi dikuasai oleh asing. Kita tunduk kepada Freeport, ya. Bagaimana Freeport diberikan keringanan pajak, sementara pajak rakyat dikejar terus. Bagaimana Mekarta itu punya hektar-hektaran dikuasai oleh kawasan asing. Ya. Demikian juga kemaksiatan yang terjadi. Artinya, tentu kita bisa berpikir juga, ada nggak yang salah dari negeri ini? Nah, kalau kita sepakat, maka dalam pandangan Hizbut Tahrir, ada yang salah dari negeri ini. Kenapa itu semua terjadi? Karena negeri ini sesungguhnya berdasarkan kapitalisme liberal. Itu pandangan Hizbut Tahrir. Sementara yang disebut Pancasila itu, mereka mengatasnamakan saja Pancasila. Padahal prakteknya itu yang mereka lakukan itu adalah kapitalisme liberal. Makanya kita tidak mau masuk ke perdebatan tentang Pancasila. Karena bukan di sana battle of ground-nya itu. Battle of ground-nya itu kan Islam dan kapitalisme. Pancasila itu kan dijadikan alat saja. Semua mengklaim Pancasila, mengklaim Indonesia. Setia Novanto juga mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila, korup. Mereka menjual negeri ini atas nama Pancasila. Berarti yang ini dibongkar oleh Hizbut Tahrir. Sesungguhnya mereka itu menerapkan kapitalisme, tapi mengatasnamakan Pancasila, seraya menuding orang lain anti Pancasila untuk mempertahankan kapitalisme mereka. Itu yang terjadi. Nah, itulah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Jadi kenapa Hizbut Tahrir? Coba, tidak pernah menyinggung dalam muktamar khilafah ataupun konferensi khilafah, tidak pernah menyinggung tentang Pancasila sama sekali. Tidak pernah. Yang kita tawarkan itu adalah syariah Islam. Yang kita tawarkan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Lantas bagaimana hubungannya dengan Pancasila? Kan banyak yang mengatakan bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Banyak yang mengatakan begitu kan? Kalau Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, kalau kita menerapkan Islam, kenapa dituduh anti Pancasila? Kecuali kita mengakui bahwa Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Itu saya serahkan kepada bapak masing-masing. Yang penting bagi kita itu adalah menyerukan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalau perdebatannya apakah Pancasila bertentangan dengan Islam atau tidak, nggak akan selesai. Kita akan mengatakan kami menerapkan hukum Al-Quran dan Sunnah. Apakah bertentangan dengan Pancasila? Itu pertanyaannya. Sementara banyak pihak yang mengatakan Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Loh, kenapa kemudian dikatakan ketika ada seperti Hizbut Tahrir yang ingin menyerukan syariah dan khilafah, itu dikatakan bertentangan dengan Pancasila? Itu kedua, Pak ya. Ketiga, menurut saya harus dibedakan antara ancaman terhadap sistem kenegaraan dengan ancaman terhadap negara. Itu dua hal yang berbeda. Ancaman terhadap sistem kenegaraan, kalau memang sistem kenegaraannya buruk, itu tidak masalah. Yang penting itu tidak mengancam negara, tidak mengancam negeri ini. Nah, artinya apa? Ketika khilafah itu menjadi solusi sistem pemerintahan, itu memang mengancam sistem kenegaraan, tapi tidak mengancam negara ini, tidak mengancam negeri ini, tidak.
Sebagaimana kalau kita menyerukan khilafah kepada Saudi, Raja Saudi akan mengatakan ini berbahaya, karena akan mengancam sistem kenegaraan dia, yaitu sistem kerajaan, yang dengan itu dia mendapatkan keuntungan. Tapi apakah itu mengancam rakyat Saudi? Apakah itu mengancam negeri Saudi? Tidak. Nah, ini yang kemudian harus kita bedakan. Demikian juga ancaman terhadap negara itu beda dengan ancaman terhadap elit negara. Yang terjadi sekarang ini kan sebenarnya ancaman terhadap elit negara yang dipersepsikan menjadi ancaman negara. Sebenarnya ini kan balas dendam kekalahan Ahok dalam pilkada. Intinya itu. Intinya itu, Pak. Masuk ke jauh-jauh. Jadi skornya harus satu-satu gitu. Maka dicarilah siapa ini di belakang ini yang mengalahkan Ahok ini. Oh, kalau ulama Habib Rizik. Kerjai Habib Rizik kan. Cari juga ormas, siapa yang dengan tegas mengatakan haram memilih pemimpin kafir? Hizbut Tahrir Indonesia, sikat. Nah, mungkin ini dendam politik. Makanya hukumnya juga undang-undang Perpu ini undang-undang penuh dengan kedendaman. Ini intinya itu. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh Hizbut Tahrir, Pak. Artinya kalau perubahan itu mengarah pada yang lebih baik, menurut saya tidak masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang tentang mengapa pakar hukum berbeda-beda gitu tadi ya. Jadi begini, kalau pakar hukum kan banyak sekali, hukum pidana banyak sekali, sumber hukumnya mungkin sama, gitu. Tapi ilmunya juga sama, mungkin cara pandang berbeda. Nah, kadang-kadang repot juga. Kalau sudah ada mereka dalam satu partai, ini partai A, partai B, semuanya berbeda. Omongan partai adalah jadi diteoretisasi sebagai sebuah teori. Ini yang menjadi masalah. Maka seorang akademisi sebaiknya non-partai. Saya termasuk non-partai, tapi ada di mana-mana. Jadi tidak berpartai, tapi saya ada di partai mana-mana. Gitu. Karena buat saya pribadi itu bukan pada kalau menggabung partai doktrinnya harus partai harus diteoretisasi. Itu yang untuk bertentangan dengan prinsip. Maka saya sarankan teman-teman dosen itu jangan gabung ke partai. Tapi kalau ke partai 100% partai, gitu ya, enak nggak usah jadi dosen maksud saya. Itu maksudnya begitu. Maka akademisi memang berbeda, duduk yang sama, waktu berbeda, posisi berbeda juga pendapatnya. Saya ngeri juga ketika suatu saat, ini maaf aja dari awal saya cerita awal juga. Saya dipanggil beberapa kali oleh Mabes Polri, suatu saat Pak bisa memberi keterangan. Oh iya siap. Kalau gini masuk nggak? Masuk. Kalau ini dia, kalau misalnya begini masuk. Ini masuk. Apa nggak berubah pendapatnya? Oh enggak. Tapi giliran orang lain ditunjukkan bahwa wah ini tidak masuk ini. Inilah pendapat yang netral. Ini namanya akademi yang netral. Ya pendapatnya berbeda memang saya. Nah suatu saat diminta oleh organisasi ormas Islam, dia katakan bahwa apakah Pak Mujahid bisa beralih pendapat Pak Mujahid tahu gimana? Masuk. Saya jelasin argumen saya. Bisa kalau diperiksa? Periksa bisa. Sampai di situ saya diperiksa. Akhirnya keterangan saya tertuang di dalam keterangan terus BAP. Giliran suatu saat kan itu ada gelar perkara. Berduduklah bersebelahan sama saya seorang ahli yang mengatakan tidak masuk. Kok tidak masuk alasannya apa? Saya tanya-tanya begitu. Awas saya tantang dulu. Anda dulu ketika majelis ulama memberi keterangan tentang liae dan oke punya kan gitu. Tapi ketika kasus ini nggak punya kewenangan dia. Perubahanmu apa? Itu nggak jelas kan itu. Dulu memberi keterangan, siapa yang memberi keterangan tafsir ini tentang ini sesat tidak sesat, sumbernya adalah majelis ulama. Tapi dalam kasus ini menyatakan tidak punya kewenangan dia. Kenapa Anda berubah? Nah setelah kita berdebat begitu, majelis ulama anggotanya suruh berbicara tentang itu, menyampaikan itu. Akan kami tutup dengan doa. Doanya kita membuat keluar air mata. Saya kasih tahu, apa nggak takut doanya sama dia tadi? Doanya luar biasa, dunia akhirat menyentuh hati kita. Doa itu juga buat kita. Akhirnya apa? Saya katakan ini ada buktinya begini. Oh, kalau itu masuk. Kalau itu masuk, yakin ini. Awas nanti kalau berubah lagi, yakin. Itu kan pendapat dia, silahkan aja. Kalau Anda berubah yang tidak menjadi masuk, no problem. Kan kebebasan akademik. Kira-kira begitu fakta yang sama bisa berubah-ubah yang menjadi masalah. Yang ingin kami hanya sampaikan itu ada dua ya, tadi sudah berbeda-beda.
sah-sah saja berbeda. Tapi yang prinsip dalam dunia akademik itu adalah legal argumen ilmu pengetahuannya. Ya, harus istiqomah dalam ilmu pengetahuan. Perkara lahir kesimpulan berbeda urusan sama. Tapi kalau metodologi cara menarik ilmiahnya dalam ilmu pengetahuan itu sama, pasti hasilnya akan sama. Ilmu hukum itu apa? Kalau dijawab yang berbeda, ya sudah, pasti sampai kiamat pun akan berbeda. Nah, ini yang dikatakan akademisi begitu. Jadi akademisi letaknya kepada proses ilmiahnya tadi. Kalau urusan produk itu kan teknisitas seperti apa produk. Karena proses itu jadi penting, ya. Itulah namanya ilmu. Ilmu ada proses. Sambil contoh misalnya saja, NU Muhammadiyah dulu saya suruh riset di situ, membantu riset ya. Itu fatwanya dalam hal tertentu berbeda. Gitu. Rokok itu satu mengatakan Muhammadiyah haram, tapi NU mengatakan sebagai apa? Makruh. Ini apa ini? Ya itu kan kualitasnya sama-sama dilarang gitu ya. Cuma yang satu tertinggi, yang satu di bawahnya gitu. Saya katakan begitu. Kita cari titik temunya. Tapi kalau dikatakan bahwa merokok itu adalah hukumnya wajib, nah itu baru kita bertentangan. Kira-kira begitulah. Jadi kalau misalnya ada merokok hukumnya wajib itu nggak ada dalil apapun. Tapi kalau tingkatannya adalah haram makruh sama-sama dilarang. Kan haram makruh selama kali kan haram kan gitu ya. Sama. Tapi ada proses lagi, barangkali mungkin ada fatwa baru gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ternyata mengapa sarjana hukum pendapatnya bisa beda-beda ya? Ya jadi itu ilmunya lawyer berarti. Ya, karena beliau belum punya ilmunya bagian yang itu, tapi beliau sering keluar di Indonesia Lawyers Club itu beliau. Ya jadi begini, orang melihat ilmu hukum itu dikira seperti ilmu pasti ya, semua jawabannya sama. Jadi mereka lupa bahwa ilmu hukum itu tidak bicara tentang kepastian, karena apalagi kalau ilmu hukum itu ilmu yang dipakai, dipraktekkan, dipahami oleh manusia. Maka selama manusia itu punya perbedaan, ilmu hukum pun pasti akan berbeda-beda. Nah ini, tetapi cuman pandangan saya ini tentu tidak disepakati oleh mereka yang bergerak di ilmu-ilmu hukum normatif. Karena kalau ilmu hukum normatif itu pengaruh positivistik itu sedikit banyak akan dipengaruhi sebenarnya dalam ilmu-ilmu kealaman. Karena itu mereka membutuhkan positivisme itu kan sebenarnya ilmu-ilmu yang dipengaruhi oleh ilmu-ilmu pasti. Padahal sebenarnya hukum itu tidak semuanya pasti. Meskipun salah satu tujuan hukum itu mencari kepastian. Tapi ini nanti arahnya kita bicara tentang filsafat. Tapi karena itulah maka bagi orang di luar hukum melihat orang hukum yang pendapatnya bisa berbeda-beda itulah kenyataannya. Tetapi kenapa berbeda? Tadi Pak Muzakir sudah menjelaskan, karena cara pandang berbeda bisa jadi hasilnya nanti akan berbeda. Secara kebetulan dalam titik-titik tertentu kita bisa sama. Makanya ketika kita bicara tentang, kalau kita lihat Perpu Ormas ini akan dilihat dari perspektif apa? Kalau perspektifnya due process of law, itu berarti proses peniadaan kekuasaan kehakiman dalam membuat satu keputusan penting tentang hak-hak penting manusia. Maka mereka yang punya perspektif due process of law pasti akan melihat bahwa Perpu ini bertentangan dengan due process of law. Kenapa? Karena prinsipnya itu sebenarnya kalau kita melihat dari due process of law itu, kita ini dilarang mencabut, mengurangi hak-hak penting manusia. Sekarang tinggal pertanyaannya, hak berserikat, berkumpul itu termasuk kita sepakat sebagai hak yang penting bagi manusia apa tidak? Tadi sudah dibicarakan dalam bicaraan itu, semuanya bilang itu penting. Dalam konstitusi kita juga termasuk hak yang penting. Karena itu tugas negara adalah menjamin itu bisa dinikmati, bisa diamalkan, bisa dilaksanakan oleh pemilik haknya, yaitu manusia. Karena itu mencabutnya tidak boleh sembarangan, karena prinsip due process of law itu larangan mencabut, larangan mengurangi, kecuali melalui due process. Apa due process itu? Ya kalau kita gampangnya proses melalui kekuasaan kehakiman.
kita tahu kita ini punya sistem itu, tetapi lewat Perpu ini dilewati begitu saja. Nah, karena itulah maka kalau kita diminta untuk menjelaskan dari perspektif due process of law, saya melihat Perpu ini jauh lebih buruk daripada undang-undang ormas yang lain. Bahkan dibandingkan dengan undang-undang ormas produk-produk baru sekalipun. Padahal sekarang ini mestinya adalah produk yang lebih demokratis karena dalam suasana yang demokratis. Meskipun yang jadi korban tadi HTI, teman-teman, menolak demokrasi tetapi menikmati demokrasinya, itu kan sesuatu yang biasa saja. Jadi tidak apa-apa gitu. Itu bagian dari dinamika demokrasi kok gitu. Jadi kenapa kita dari due process of law? Karena itu berkaitan dengan persoalan perlindungan hak-hak penting. Karena itu dia dilarang untuk dikurangi atau dicabut. Kalaupun terpaksa mencabut due process of law, ukurannya apa due process of law itu? Tadi saya kira ada notice, ada hearingnya. Jadi kalau dilibatkan harus ada pemberitahuan secara formal bahwa seseorang dilibatkan di dalam proses. Kemudian yang kedua ada hearing. Kalau orang dilibatkan harus diberi kesempatan untuk mengukakan apa yang jadi pendapatnya. Yang ketiga harus diberi hak untuk counsel, dan yang keempat adalah defense, dan berikutnya yang paling penting adalah evidence. Kalau mau menyatakan kesalahan seseorang, maka dasarnya mesti harus ada bukti. Dan bukti itu tidak hanya jenisnya dan jumlahnya, tapi juga cara mencari buktinya juga harus benar. Nah, disitulah maka prinsip due process of law itu adalah sebenarnya melindungi hak-hak penting dari kemungkinan dicabut. Ingat munculnya due process of law itu kan dikaitkan dengan suasana di Inggris pada saat itu di dalam kekuasaan yang absolut, di mana raja memegang semua kekuasaan baik eksekutif, yudikatif maupun legislatifnya. Dalam suasana absolutisme itulah maka kemudian dibatasi dengan prinsip due process of law. Karena itulah kalau saya melihat sebagai orang yang memahami proses peradilan pidana sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan negara hukum, maka pencabutan apapun tadi sudah dikatakan oleh Pak Muzakir itu sama dengan pencabutan hak nyawa. Kalau kita lihat subjek hukum itu manusia, dihilangkan hak nyawanya kan selesai, tamat gitu. Artinya dihukum mati gitu. Tapi kalau ini kan sebenarnya sama dengan hukuman mati juga, karena dicabut nyawa badan hukum itu berarti tidak bisa hidup lagi. Karena itu berarti itu bagian yang penting, mencabut hak hidupnya itu berarti prinsip due process of law mesti harus dilakukan di dalam negara hukum. Bukan dibalik, dicabut dulu baru proses hukumnya. Tapi proses hukum dulu baru dicabut haknya. Saya kira itu kan yang perlu dipahami kalau dari perspektif due process of law. Saya kira itu lebih kurangnya mohon maaf. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa-apa, jadi diskusi biar lebih bergairah lagi pesertanya, karena memang harus diakhiri dengan happy ending. Happy ending dalam diskusi itu kalau diskusinya ramai gitu. Ya terima kasih sekali lagi pada semua narasumber, Pak Arif, Pak Farid dan juga Pak Muzakir. Kita berikan aplaus dan berikan maksud. Saya tidak punya kapasitas untuk menyimpulkan karena sebentar lagi akan dibacakan rekomendasi dari panitia terkait dengan hasil diskusi yang telah dilaksanakan dari sejak pagi tadi sampai dengan sore hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekhilafan. Ini sudah molor kira-kira 20 menit karena tadi juga mulainya molor sekitar 20 menit. Jadi kalau dihitung waktunya itu sebenarnya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh panitia. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dalam konteks sosiopolitik diperlukan dialog panjang yang terbuka dan toleran untuk mengakomodir pemikiran yang hidup dalam masyarakat. Hanya dengan demikian maka kehidupan bernegara dapat dikatakan betul-betul demokratis.
Yang kedua, secara prinsip FAUII merekomendasikan agar DPR menolak Perpu Ormas menjadi undang-undang karena pertimbangan-pertimbangan substantif dan fundamental sebagai terangkum dalam sejumlah hal yang ditegaskan dalam kesimpulan dan merekomendasikan untuk mengembalikan pengaturan Ormas dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Rekomendasi berikutnya, andaikan pun, nah ini opsi pahit, karena kemudian DPR jika cenderung menerima, maka Fakultas Hukum UI merekomendasikan agar merubah beberapa substansi Perpu terkait beberapa hal. Yang pertama, mengembalikan mekanisme pengadilan sebagai pengambil keputusan pembubaran Ormas sebagaimana jaminan due process of law dalam perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, merumuskan kembali sanksi pidana secara proporsional dengan mempertimbangkan delik yang sama sebagaimana diatur dalam KUHP dan PNPS. Yang ketiga, perlu dirumuskan sanksi yang proporsional pula antara ormas yang didirikan oleh masyarakat Indonesia dengan ormas yang didirikan oleh warga negara asing. Dan yang terakhir, perlu diperjelas poin-poin tertentu dalam Perpu Ormas seperti klausa menimbulkan kebencian, bertentangan dengan Pancasila dan sebagainya, yang karena itu sangat berpotensi dimaknai secara subjektif oleh negara dan digunakan sebagai alat kekuasaan yang tidak proporsional. Begitu rekomendasi yang disusun oleh Fakultas Hukum UI. Nanti mungkin akan dirapikan bahasanya oleh tim untuk kami kirimkan ke DPR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu yang paling pahit.